Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat jendela di samping dengan langkah-langkah yang lebih detail sesuai dengan ilmu pertukangan tukang kayu. Baik, kita mulai. Kita proyeksikan dulu lebar dan tinggi jendela yang akan kita gambar. Kita taruh di luar dulu sini. Dengan perintah garis kita bisa proyeksikan tinggi dan lebar jendela. Kita sorotin pojok-pojoknya saja. Setelah itu kursor kita pindah ke kursor bidang vertikal. Kita pilih kursor bidang vertikal right yang seperti ini. Kemudian kita gunakan perintah rectangle. Kita buat rectangle dari pojok ini ke pojok ini. Ini adalah proyeksi dari jendela yang ini. Nanti ini akan menempat di bagian jendela yang sudah kita siapkan. Kemudian setelah itu jendela akan kita buat dengan ukuran kayu 50 kali 150. Jadi tebal kayunya 50, kemudian lebar kayunya 150. Kita buat dulu dengan bantuan lingkaran di sini. Kita buat lingkaran radius 50. Kemudian dengan perintah garis kita buat penampang kayunya dulu seperti ini. Kayu atas, kemudian yang vertikal kita gambar dari sini. Sini. Kemudian yang ini kita ambil titik tengahnya. Ini sebagai sumbu cermin nantinya. Kemudian yang sisi vertikal juga kita bagi titik tengahnya. Nanti sebagai sumbu cermin. Kita hanya mengerjakan sambungan kayu di bagian pojok sini saja. Nanti yang sebelah sini, yang sini kita cerminkan saja biar lebih mudah. Kemudian kita gambar lagi, kita rencanakan dari sini ke sini 200. Setelah itu kita garis dengan perintah line. Ini adalah untuk bagian ventilasi atas jendela. Kemudian yang ini kita offset saja. Offset distance-nya 50. Kita tarik ke bawah, kemudian diklik. Sudah kebentuk. Bantuan garis kita lepas. Kemudian yang ini, bagian tengah ini kita marking dulu. Ini juga kita marking senternya. Kemudian yang ini juga kita marking garis senternya. Setelah itu rectangle yang pertama kita buat bisa kita hilangkan. Kemudian yang ini kita copy dengan base coin copy seperti ini. Kemudian yang ini kita copy dengan base point copy di sini boleh. Setelah itu ini kita offset 10 mili dengan tarik ke dalam offsetannya. Kemudian yang ini kita contoh saja offsetannya. Yang ini juga di offset ke dalam. Yang ini juga di offset ke dalam. Yang ini juga di offset ke dalam. Ini juga di offset ke dalam. Sudah terbentuk offsetan seperti itu. Kemudian kita buat garis miring dari sudut ini ke sudut ini. Kemudian di bagian ini kita buat garis dari sini ke sini. Yang ini juga. Ini untuk sambungan kayu di bagian
ventilasi. Yang ini untuk sambungan kayu di bagian atas. Kita hanya mengerjakan separuh saja, separuh dari sini ke sini. Nanti yang lain kita tinggal copy atau kita tinggal mirrorkan. Kita manfaatkan perintah rectangle. Kita buat rectangle dari sini ke sini. Kemudian kita buat rectangle di sini juga, dari ujung sudut ini ke sini. Selanjutnya kita bikin dengan polyline garis bersambung. Kita hubungkan yang ini terhubung dengan ini, kemudian dengan ini. Kita ngambil separuh saja dari sini ke sini, kemudian kembali lagi ke titik awal. Kemudian yang ini kita buat juga dengan perintah polyline. Dari titik sudut ini dihubungkan, ini dihubungkan, ini dihubungkan, terus sampai sini, sini, kembali lagi ke titik awal. Kemudian yang terakhir kita buat rectangle, kita buat polyline dari sini ke sini, kemudian ini ke sini, ini kita tunjuk pojok-pojokan dari rencana sambungan kayu yang sudah kita rencanakan. Kembali lagi ke titik awal. Sekarang garis utama yang tadi kita buat kita hilangkan. Tersisa seperti ini. Ini adalah rectangle yang pertama kita buat, ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi ada 4 buah rectangle, 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang ini. Kemudian dari ini masing-masing rectangle kita, pertama yang kecil terlebih dahulu dengan perintah solid, kita extrude 150 sesuai lebar kayu yang kita pakai. Yang ini dulu kita extrude 150. Kemudian yang ini juga kita extrude 150. Kemudian yang ini kita extrude 50. Rectangle yang ini juga kita extrude 50. Kemudian yang terakhir ini kita extrude 150. Kita coba singkirkan yang ini dulu biar tampak lebih jelas hasil kerjaan extrude kita. Sudah tampak seperti itu. Kita selesaikan ini dulu, yang bagian ini. Yang ini rectangle yang kecil 50 kita dorong ke timur 50. Kemudian yang ini juga kita dorong ke timur 50, sehingga membentuk purus sambungan kayu yang seperti ini. Nanti ini yang akan masuk ke bagian ini akan kita lubangi dulu dengan bentukan purus yang seperti ini. Terlebih dahulu kita gabungkan, ini kita gabungkan dulu, enter. Kemudian ini dengan perintah union kita gabungkan, enter. Kemudian yang ini kita kopikan dulu, kita copy, kita tempatkan agak jauh. Kemudian bagian ini kita kembalikan kembali ke tempat asal, pojok ketemu pojok.
Kita ubah kursornya biar lebih jelas. Kursor normal. Kita akan melubangi kayu yang samping ini dengan bentukan kurus yang sudah kita siapkan ini. Kita manfaatkan perintah solid, pilih substrak, pilih yang ini, enter, kemudian pilih yang untuk melubangi, enter. Hasilnya seperti ini. Kayu yang bagian samping sudah berlubang. Ini nanti adalah untuk sambungan kayu yang horizontal. Kemudian yang ini kita lubangi lagi di sisi ini dengan perintah substrak. Kita pilih ini, enter, pilih yang untuk melubangi, enter. Sudah terbentuk 2 lubang. Kita coba kembalikan yang ini dengan perintah move boleh, atau copy. Sudut ini kita kembalikan ketemu sudut yang sebelah sini. Sudah menempat. Jadi sekarang kalau kita gerakan akan seperti ini. Ini ketemu dengan kurus yang bagian ini. Sudah membentuk penampang sambungan kayu yang seperti ini. Kita kembalikan lagi yang ini. Selanjutnya ini sebetulnya di pojok sini nanti akan membentuk sama, kemudian di sini juga sama. Kita coba yang ini kita gandakan dengan perintah polyline. Perintah mirror, kita pilih mirror 3 dimensi. Sumbu cerminnya ini kita pilih garis yang sudah kita siapkan tadi, enter. Setelah itu digabungkan, enter. Sudah jadi satu kesatuan. Kemudian yang ini kita mirrorkan lagi. Kita pilih sumbu mirror di sini boleh, atau di sini juga boleh. 3 titik, 1 harus ke atas. Kita gabungkan kembali unsur yang ini. Sudah jadi satu kesatuan, membentuk sambungan kayu untuk yang di sebelah selatan seperti ini. Kemudian yang ini kita kopikan ke bagian bawah. Kita ganti kursornya ke bidang kursor tegak. Kita pilih right. Ini sebagai sumbu cermin. Kita pilih ini, kemudian kita pilih mirror. Mirror 3 dimensi, pilih sumbu cerminnya, 3 titik kita kita klik, kemudian enter. Sudah terbentuk. Kemudian yang ini akan kita potong. Kita potong ke sini, yang ini kita potong ke sini. Kita buat garis pemotong dari sini ke sini, kemudian ke sana. Kemudian yang sini kita buat garis potong juga. Karena yang di bagian bawah tidak ada ventilasi lagi. Jadi kita buang yang ini. Caranya kita menggunakan perintah slash. Dulu kita sudah membahas perintah ini. Kita klik yang ini, kemudian enter. Kita tunjuk 3 titik slashnya. Sudah terpotong. Bagian yang ini kita potong lagi dengan perintah slash sama. Tunjuk yang ini, kemudian sudut yang sebelah sini, kemudian garis akhir sini. Sudah terpotong, potongannya kita singkirkan. Ini kita tidak pakai. Kemudian garis ini kita buang. Selanjutnya dengan perintah press pull kita coba beralih ke normal kembali. Ini kita extend ke atas dengan perintah solid, pilih press pull, kemudian kita tunjuk ini sampai highlight begitu, kemudian kita dorong ke atas. Kita sentuhkan ke sudutnya boleh, ke permukaannya boleh, yang penting tujuannya menyambungkan. Sudah terbentuk 1, 2, 3 bagian di vertikal kayu.
kemudian kita unionkan, klik, 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 enter. Sudah jadi satu kesatuan. Selanjutnya yang ini kita cerminkan saja ke sana. Nanti ini akan otomatis membentuk sebagai bidang cermin. Kita klik yang mau kita cerminkan, mirror 3 dimensi, pilih garis cerminnya yang ini, enter, sudah terbentuk. Kemudian yang ini kita cerminkan ke bawah, kita rubah kembali kursor ke bidang tegak right, pilih kayu yang di atas, kita mirrorkan, mirror 3 dimensi, kemudian pilih sumbu cermin 3 titik, sudah terbentuk. Yang tidak kita perlukan bisa kita buang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 bentukan kayu sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita masih di bidang right, kita manfaatkan rectangle. Dari pojok sini kita buat rectangle, kemudian sampai di pojok yang bawah. Kemudian rectangle ini kita tunjuk, kita solidkan, extrude dengan ketebalan 3 cm atau 30 mili. Kita coba ganti warna biar kelihatan jelas. Sudah terbentuk. Kita warnai warna kuning atau terserah. Kalau kepengen warna yang lain juga tidak masalah, terserah saja. Oke, saya ganti ini magenta. Kemudian kita kopikan dulu keluar. Kita akan potong kayu yang atas ini dengan ini, yang samping juga, yang bawah juga, tapi tidak secara langsung bersamaan. Tujuannya agar ini bisa dipisahkan nanti pada saat dijadikan gambar detail akan tampak lebih bagus. Kita coba potong dulu yang ini dengan rectangle yang solid yang baru kita buat. Kita manfaatkan perintah subtract, kita pilih yang ini, enter, kemudian pilih yang ini, enter. Kayu sudah terpotong dengan penampang seperti ini, sudah ada sudut potongnya, bagian atas sudah. Kemudian yang ini kita copy lagi, base point kopinya pojok ini kita tempatkan di bagian ini. Kita coba potong yang bawah, subtract, pilih yang mau dipotong, enter, pilih pemotongnya, enter. Di bawah sudah terbentuk. Lakukan untuk daun jendela nantinya. Kemudian kita copy lagi yang ini, kita kopikan ke sini lagi, kemudian kita subtract kembali bagian samping dengan ini. Kita coba cek apakah sudah terbentuk. Lakukannya sudah terbentuk seperti ini. Ini nanti sebagai tempat daun jendela. Kemudian satu sisi yang sebelah sini kita belum selesaikan. Yang terakhir, kita kopikan lagi yang ini ke sini. Kemudian dengan perintah subtract, kita pilih yang samping sini, enter, ini enter, sudah terbentuk. Kita coba cek, kita rubah dulu kursor bidang normal. Jadi ini sudah terbentuk. Lakukan untuk daun jendela nantinya. Setelah ini jadi,
Kita bisa kopikan saja yang ini. Kita klik semua unsurnya. Kita klik, kemudian kita copy. Kita tempatkan di ruang jendela yang sudah direncanakan. Kita kembalikan ke sini. Sudah jadi jendela yang sebelah sini. Kemudian untuk jendela yang sebelah sini, karena ini bentuknya sama, kita kopikan saja dari yang sebelah sana. Sebelumnya sudah ada saya pasang jendela, saya hapus dulu biar tampak jelas. Ini masih jadi ruangan kosong. Kita coba yang ini, kita mirrorkan. Kita pilih semua bagian potongan penampang kayu yang jendela yang kita buat. Sudah kepilih semua. Kita pilih mirror 3 dimensi, kita pilih garis semen dari titik tengah ini, kemudian ke selatan, ke atas, enter. Kita cek di sebelah timur apakah sudah ada jendela yang terpasang hasil pencerminan tadi. Ternyata sudah ada, berarti kita sudah membuat jendela samping kanan dan samping kiri dengan perintah detail. Kemudian yang ini kita hapus. Yang ini kita pindahkan ke samping. Ini sebagai gambar detail yang nanti akan kita tampilkan lewat layout. Garis bantuan semua kita hapus. Sudah terbentuk jendela samping kanan sebelah barat dan samping kiri yang sebelah timur sudah terbentuk. Kita tinggal membuat daun jendelanya nanti di video berikutnya insya Allah. Selanjutnya bagaimana menampilkan gambar jendela ini menjadi gambar detail. Kita buka layout. Ini ada layout penampil. Saya singkirkan dulu yang ini. Saya sudah siapkan 2 layout penampil. Ini layout viewport yang pertama. Ini viewport jendela penampil yang kedua. Kemudian untuk menampilkan gambar model yang sudah kita buat, kita aktifkan ini saja, kita klik di dalam. Sehingga keluar kayak gini tanda-tanda aktif dari layout. Ini modenya custom di sini. Nanti kita bisa tampak depan atau tampak samping, terserah. Setelah itu kita cari gambar di model yang sudah kita buat. Kemudian kita perbesar saja di sini. Kemudian kita atur tampilannya sesuai keinginan. Mau tampak begini apa begini, terserah. Setelah itu kita escape. Di luar sini kita klik 2 kali. Maka viewport sudah tidak aktif. Ini sudah terkunci gambar yang mau kita tampilkan. Kemudian yang ini satu viewport lagi, kita aktifkan kembali. Kita pilih tampilan live. Kemudian kita soroti gambar yang sudah kita buat. Kita atur penempatannya seperti ini misalkan. Sudah. Ini jadi gambar detail jendela tampak depan. Seperti ini bentukannya. Kita coba kasih dimensi dengan perintah anotatif. Kemudian kita pilih linear. Kemudian kita tunjuk pojok-pojoknya sampai berbunyi endpoint seperti ini. Endpoint, tarik ke atas, sudah terbentuk dimensi. Kita klik dimensi ini, kita atur di properties. Yang perlu kita atur, angka di belakang koma kita sesuaikan, kita ambil 0. Jadi tampak jendela ukuran lebarnya 1000. Kemudian ketinggiannya kita ukur kembali dengan perintah linear. Dimension linear kita tunjuk endpoint sini sampai ke endpoint sini.
kita tarik ke kanan, klik, kita tunjuk dimensi yang terbentuk, kita propertiskan, diatur di properties. Di sini tag-nya, tag rotation-nya kita sesuaikan, jangan 0 tapi 90 agar tulisannya tampil seperti itu. Sudah berubah. Kemudian di primary unit kita pilih precision, di belakang komanya kita pilih 0. Sudah terlihat tinggi jendela 1500 seperti yang kita rencana. Kemudian di bagian ini kalau kita kepengen sajikan ukurannya, kita ukur juga. Kita tunjuk ini, kemudian tunjuk ini. Sudah terbentuk dimensinya, kita klik, kita propertiskan lagi, diatur. Teksnya, rotationnya kita pilih 90, berubah seperti itu. Di primary unit, precisionnya kita atur 0 angka di belakang koma. Sudah terbentuk dimensi, lebar dari sini ke sini 250. Atau kalau kita kepengen detail, kita ukurkan di sini, tinggal di seret aja. Ini 200 ukuran dari ke sini. Kemudian yang di sini kita tampilkan ukuran bagian dalam. Kita gunakan kembali linear. Kita tunjuk ini pojok sini dengan pojok sini. Sudah terukur linearnya. Kita ulangi, atau kita bisa gunakan ukuran yang dimensi yang sudah ada, kita copy saja. Kita tunjuk seperti ini. Kemudian klik. Setelah itu yang ini diklik, kita drag ke sini. Ukuran dalam sudah terbentuk. Kemudian ukuran yang ini kita copy. Dengan copy di pojok sini, base point copy-nya kita tunjuk yang sini. Kemudian ini kita klik, kita drag kembali. Dari sini kita tempatkan di sudut sini. Ukuran jendela bagian dalam sudah tersebut 900 kali 1150. Ukuran luarnya 1000 kali 1500. Ini untuk ventilasinya 200 kali bagian dalam ini bisa kita tampilkan juga dengan cara yang sama. Kita copy saja dimensi yang sudah terbentuk seperti ini. Kemudian kita base point copy-nya sini. Kita tunjuk di sini. Yang ini kita sesuaikan, kita drag di sini. Sudah terbentuk. Bagian dalamnya 900. Ini 200, jadi 200 kali 900 untuk ruang ventilasi nantinya. Kemudian ketebalan kayu ini kalau kita kepengen tampilkan, kita buat ukurannya juga. Kita tunjuk titik ini dengan titik sini. Terbentuk dimensi. Kita atur dimensi ini di properties. Teksnya kita rotasi 90. Di belakang komanya kita atur di precision. Di primary unit precision 0. Sudah terbentuk ketebalan sini 50. Kalau yang ini untuk menampilkan bagian ketebalan kayu yang vertikal, kita sorot ini. Kemudian ini kita atur kembali di properties, dimensi yang tampil. Primary unitnya kita pilih 0 angka di belakang koma, jadi tampil 50. Sudah tersebut tebal kayu vertikal 50, tebal kayu horizontal 50, semuanya sudah terwakili dengan dimensi seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini adalah area untuk keterangan gambar. Mungkin gambar ini dibuat oleh siapa, silahkan dibuat di sini redaksinya. Kemudian judul gambarnya apa, kemudian
digambar tanggal berapa, digambar oleh siapa, silakan disebutkan di bagian bawah ini. Kita bisa buat untuk redaksi gambar. Kita buat garis seperti ini, kemudian ke sana, kemudian garis lagi ke sini, terserah redaksi yang mau dibuat. Kelebihannya kita potong. Kalau di sini mau ditulis untuk kolom judul gambar, boleh juga. Misalkan seperti ini, kita sudah copy tulisannya, tinggal ganti isinya saja, judul gambar misalkan, kita enter, tulisan sudah berubah. Kita bisa kopikan yang ini, garis ini ke atas, misal seperti ini. Kalau ini dirasa terlalu besar, kita bisa rubah ukuran teksnya dari 0,25 ke 0,20 misalkan, maka tulisan akan mengecil. Kita sediakan kolom judul gambar, kemudian kita atur rata tengah juga boleh seperti ini, terserah, tinggal digeser-geser saja. Kemudian yang di sini adalah kita copy ini untuk identitas gambar. Kita ubah identitas gambar. Nanti bisa berisi, kita copy dulu, keterangan gambar ini dibuat oleh siapa, kemudian dibuat tanggal berapa. Ini bisa kita ganti, digambar oleh, misal seperti itu keterangannya. Kita enter, kemudian untuk bagian bawah kita kopikan saja, misalkan taruh di sini, digambar tanggal. Misalkan seperti itu. Kemudian kalau diinginkan ini ada garis pemisah, silakan saja tinggal di copy. Terserah, ini adalah hak masing-masing untuk menampilkan identitas gambar yang telah dibuat. Seperti ini misalkan. Kemudian yang ini kita copy, kita taruh ke sini. Yang tidak kita pakai kita trim. Ini diisi, silakan digambar oleh siapa yang menggambar, digambar tanggal berapa, kemudian judul gambarnya diisikan misalkan. Bisa detail jendela. Ini tulisan yang ini saya pindahkan, judul gambarnya detail jendela samping. Detail jendela samping. Kemudian kita enter. Tulisannya kita atur rata tengah biar cantik seperti ini. Sudah terbentuk redaksi identitas gambar. Nanti inilah yang akan kita cetak untuk sebagai pedoman membentuk jendela bagian samping yang hasilnya nanti akan seperti ini. Mudah-mudahan keterangan ini bisa dipahami dan bisa dikembangkan untuk memperlancar keahlian menggambar detail-detail seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.